Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, mahasiswi IAIN Bone, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar, perilaku, dan budaya organisasi pendidikan. Dan video lain terkait dengan materi ini dapat dilihat di sini. Tidak perlu berlama-lama lagi, silakan simak pembahasan berikut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perilaku organisasi. Dalam teori organisasi dijelaskan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari 2 orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku manusia dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi, yang mencakup kajian hubungan antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dalam suatu organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu, baik aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi, begitu pula sebaliknya, pengaruh organisasi terhadap manusia itu sendiri. Dalam sebuah buku yang berjudul Perilaku Organisasi, karya Dr. Ali Filatin Utamaningsih menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu, guna mempelajari persepsi individu dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman, perilaku, dan pemecahan masalah-masalah di dalam organisasinya. Dalam budaya organisasi, terjadi sosialisasi nilai-nilai dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan merupakan suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Di dalam organisasi pendidikan, komponen sekolah bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan yang ada merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, kepentingan pendidikan yang ada kemudian melahirkan tujuan yang akan dicapai, yaitu melahirkan anak didik yang berprestasi. Pembahasan yang keempat yaitu perilaku organisasi pendidikan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu perilaku pada manajemen pendidikan, perilaku kinerja guru, dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perilaku pada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan, baik sebagai teori maupun sebagai praktik, sangat berkaitan dengan perilaku organisasi. Manajemen pendidikan memenuhi tingkatan-tingkatan di mana analisisnya meliputi individu, kelompok, dan organisasi. Dari aspek individu, lingkungan pendidikan mencakup ragam manusia yang meliputi siswa, guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, dan staf lainnya. Poin yang kedua yaitu perilaku kinerja guru. Menurut Timotius, dalam jurnal yang berjudul Organisasi Lembaga Pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Hairuman Azam, menjelaskan bahwa kinerja guru dapat dilihat dari upaya guru saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Poin yang ketiga yaitu perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang mempunyai otoritas dalam mengelola sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku kepemimpinan kepala sekolah menunjuk pada gaya dan strategi seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Di antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat dilihat pada gaya kepemimpinan yang transaksional, transformasional, dan visioner, di mana ketiga gaya kepemimpinan tersebut memberi dorongan atas berkembangnya kinerja profesional guru.
Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu budaya organisasi dalam pendidikan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu budaya birokrasi pendidikan dan budaya organisasi sekolah. Kita masuk kepada poin yang pertama yaitu budaya birokrasi pendidikan. Khusus mengenai birokrasi pendidikan, dapat disimak penelitian yang dilakukan oleh CEBB tahun 1987 dengan judul Indonesian Education and Experiment and Assessment yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku edisi Indonesia dengan judul Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan. Pada pokoknya, Bibi membahas Indonesia dan persekolahannya, penentu-penentu mutu, struktur administrasi, dan struktur sistem persekolahan. Menurut Bibi, sistem pendidikan di Indonesia didirikan dan dikendalikan oleh badan-badan yang berbeda, tetapi umumnya mengikuti pola sekolah-sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud. Poin yang kedua yaitu budaya organisasi sekolah. Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah, terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan kinerja sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Stopp tentang School Culture yang dipublikasikan dalam Eric Digges, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa, serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai konsep dasar perilaku dan budaya organisasi pendidikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.